Sesi pembelajaran cost accounting kita kali ini adalah cost allocation untuk joint product dan by product. Kita akan belajar mengenai bagaimana mengalokasikan biaya khusus untuk joint product atau produk gabungan dan by product atau produk sampingan. Materi ini bisa dibaca atau dipelajari secara lengkap di dalam buku Cost Accounting karangan William K. Carter chapter 8. Kemudian bisa sebagai referensi tambahan, bisa digunakan Cost Accounting Managerial Emphasis karangan Charles T. Holmgren di chapter 16. Ada beberapa topik di dalam materi pembelajaran untuk kali ini. Yang pertama adalah Joint Cost Basic. Kita akan memahami atau kita belajar mengenai dasar-dasar joint cost. Apa itu joint cost, apa itu joint product, apa itu by product. Ya. Kemudian yang kedua kita akan mengalokasikan joint cost atau biaya gabungan. Mengapa kita harus mengalokasikan joint cost? Yang ketiga kita akan mempelajari beberapa approach atau pendekatan untuk mengalokasikan joint cost. Kemudian bagaimana kita memilih metode alokasinya. Dan yang selanjutnya adalah why joint costs are irrelevant for decision making. Joint cost tidak relevan untuk data pengambilan keputusan manajemen. Mengapa seperti itu nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir adalah topik mengenai akuntansi untuk by product atau produk sampingan. Kita mulai dengan mencontohkan satu proses produksi. Di dalam satu proses produksi, ya, katakanlah proses produksi A, ada bahan baku atau raw material yang diproses. Ya. Ada proses produksi, dia menghasilkan atau outputnya adalah produk 1, produk 2, dan produk 3. Semua biaya yang dikeluarkan oleh proses produksi A atau semua biaya yang dibebankan ke proses produksi A ya, disebut sebagai joint cost atau biaya gabungan. Proses produksi menghasilkan produk 1, produk 2, dan produk 3. Proses ini dibebani dengan biaya-biaya. Biaya ini kita sebut dengan joint cost atau biaya gabungan. Yaitu cost of a single production process, ya, biaya-biaya dari satu proses produksi tunggal that yields multiple products simultaneously, yang menghasilkan beberapa produk secara simultan atau bersamaan. Kemudian di dalam proses produksi itu ada satu titik. Ada satu titik di mana raw material itu akan berubah menjadi produk 1 dan produk 2 dan produk 3. Titik ini dinamakan titik pisah, split off point, yaitu the place in a joint production process, ya. Satu tempat di dalam proses produksi bersama, ya, proses produksi gabungan, di mana two or more products become separately identifiable, di mana dua atau lebih produk akan menjadi terpisah secara dan dapat diidentifikasi secara baik. Ada titik pisah. Kemudian produk 1, produk 2, dan produk 3 ini akan berlainan perlakuannya. Produk 3 bisa langsung dijual di pasaran karena ada pembelinya dan ada harga pasarnya. Sedangkan produk 1 dan produk 2 bisa diproses lebih lanjut melalui proses produksi B dan proses produksi C, baru kemudian dijual di pasaran. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan di proses produksi B dan proses produksi C disebut sebagai separable cost. Ya. All costs incurred beyond the split off point. Semua biaya-biaya yang dibebankan atau keluar sesudah titik pisah that are assignable to each of the now identifiable specific product. Ya, yang sekarang biaya itu bisa di-assign atau dibebankan langsung kepada masing-masing produk spesifik itu sendiri-sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari nilainya, output produk 1, produk 2, dan produk 3 ada nilainya. Ada yang bernilai positif, nilai jualnya positif. Tetapi ada pula yang bernilai jual 0 atau kosong, 0. Kemudian kita melihat yang bernilai positif. Produk 1 dan produk 2, katakanlah dia memiliki nilai jual positif. Ternyata kita lihat secara kuantitatif, kuantifisir harganya, dua produk ini, ya, satu memiliki high sales value, satu lagi memiliki low sales value. Harganya sangat tinggi dan ini sangat rendah dibandingkan satu sama lainnya. Nah, untuk produk dengan high sales value kita namakan sebagai main product atau produk utama. Sedangkan yang memiliki low sales value kita namakan produk sampingan atau by product. Jadi bisa dikatakan bahwa main product adalah output of a joint production process, output dari satu proses produksi
that yields one product with a high sales value compared to the sales value of the other outputs, ya. Yang menghasilkan satu produk yang nilainya lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk yang lainnya. Sedangkan kebalikannya adalah B product, ya. Output dari joint production process, ya. Output atau hasil dari proses produksi bersama gabungan yang memiliki nilai jual lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai jual output lainnya. Ya. Kemudian ada juga kondisi di mana positive sales value ini, ya, ternyata dua produk ini, produk 1 dan produk 2, memiliki nilai jual yang sama-sama tingginya, high sales value. Ya. Maka di sini dua-duanya kita sebut sebagai joint product. Jadi tidak ada by product di sini, ya. Output of a joint production process, ya, that is 2 or more products with a high sales value compared to the sales value of any other output, ya. Jadi dua-duanya secara relatif nilainya sama tingginya, dua-duanya tinggi, ya. Jadi dua-duanya adalah joint product. Beberapa contoh dari joint production process adalah ini, ada beberapa, bisa dari industri pertanian, agrikultur atau pemrosesan makanan, ya, coklat, mungkin ini domba, daging, ya, susu, ya, kayu, ya. Ya, kemudian Turki itu ayam kalkun, ya. Kemudian ada juga industri ekstraktif, ya, industri sumber daya alam, coal, batu bara, minyak, ya, dan seterusnya. Ada juga industri kimia atau industri semikonduktor. Yes. Semuanya ini karakteristik prosesnya sama, ya. Satu bahan baku diproses di dalam satu proses produksi dan menghasilkan 2 atau lebih output, 2 atau lebih produk. Kita review lagi tadi yang kita pelajari tadi. Jadi di dalam satu single production process, ya, di sini dicontohkan, ya, ada pabrik, ya, dia memproduksi satu bahan material, dia akan menghasilkan output, beberapa output, ya. Pertama adalah dia akan menghasilkan asap, steam, ya. An output with zero sales value, ya. Asap ini tidak ada nilai jualnya, ya. Ini adalah produk yang tidak memiliki nilai jual. Kemudian dari proses ini dia menghasilkan joint produk 1 dan joint produk 2. Nah, ini adalah dua produk yang sama-sama memiliki nilai jual yang tinggi, ya. Satu sama lain sama-sama tingginya. Tetapi dia juga menghasilkan satu produk lagi, ya. Karena dia nilainya jauh lebih rendah daripada joint produk, maka disebut by product. Inilah gambaran dari satu joint production process. Mengapa kita harus mengalokasikan joint cost, atau mengapa manajer harus mengalokasikan joint cost? Alasan pertama adalah untuk computation of inventoriable cost, ya. Menghitung biaya-biaya yang masuk ke dalam persediaan, and cost of goods sold, ya, dan harga pokok produksi for financial accounting and tax reporting. Jadi untuk kepentingan laporan keuangan dan pelaporan pajak, manajemen perlu mengetahui berapa sih biaya inventorinya, berapa harga pokok produksinya. Padahal di situ adalah satu proses produksi, satu biaya gabungan, dia menghasilkan beberapa produk, ya. Jadi beberapa produk ini harus dialokasikan biaya-biaya ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua mungkin untuk internal analysis of divisional profitability, ya. Untuk analisis internal untuk menilai profitabilitas dari divisi, ya. Di dalam satu produk mungkin satu proses produksi setelah menjadi produk 1, 2, 3 akan diproses lebih lanjut di proses produksi A, B, C, ya, untuk memproses produk 1, 2, 3 tadi, ya, maka diperlukan berapa sih biaya dari bahan setengah jadi itu, ya, untuk menilai profitabilitas dari divisi selanjutnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah cost based contracting, ya, untuk keperluan kontrak-kontrak penjualan di mana harganya ditentukan berdasarkan biaya, cost base, ya. Harga jual atau harga kontraknya berdasarkan biaya, sehingga perlu adanya alokasi biaya di masing-masing produk gabungan tersebut atau di masing-masing joint produk tersebut. Alasan selanjutnya adalah mungkin pemerintah atau regulator menghendaki atau mengharuskan adanya alokasi biaya untuk kepentingan penetapan tarif dan harga. Di sini makanya perlu adanya alokasi biaya gabungan.
Kemudian yang terakhir mungkin juga ada keperluan-keperluan untuk klaim asuransi atau klaim tuntutan hukum. Ya. Untuk penyelesaian hukum serta penyelesaian akuntansi diperlukan adanya alokasi biaya untuk menentukan berapa biaya dari inventory atau biaya dari produk gabungan tersebut. Ya. Misalkan ada asuransi kebakaran, ya. Asuransi kebakaran persediaannya terbakar. Nah, untuk menentukan berapa klaim yang bisa dibayarkan, maka harus diketahui berapa biaya dari masing-masing produk gabungan tersebut. Nah, setelah mengetahui alasan mengalokasikan biaya gabungan, maka kita perlu mengetahui pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk mengalokasikan biaya gabungan tersebut. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah menggunakan metode nilai pasar, metode harga pasar, market value method. Di sini biaya gabungan atau joint cost dialokasikan menggunakan data-data yang diperoleh dari pasar atau dari market. Allocate using market derived data in dollar. Kemudian pendekatan yang kedua adalah menggunakan unit cost. Yang ketiga adalah menggunakan physical measure, ukuran-ukuran fisik, ya, menggunakan metode unit kuantitatif. Di sini mengalokasikan biaya gabungan dengan menggunakan atribut-atribut fisik yang bisa dilihat, misalkan menggunakan berat, pounds, kilogram, atau galon, liter, barel, dan beberapa ukuran fisik lainnya. Kita lihat lebih mendetail, ternyata market sales value ada beberapa pendekatan, ya, dengan menggunakan sales value at split off. Ya. Pada saat titik pisah, ya, dilakukan alokasi biaya gabungannya. Ya. Di sini berarti pada saat titik pisah, semua joint produknya bisa dijual. Semua joint produknya punya nilai jual di pasaran. Joint product sellable at split off point. Jadi pada saat titik pisah ada harga jualnya. Yang kedua adalah menggunakan net realizable value atau NRV. Di sini ada joint product yang bisa tidak memiliki harga jual atau tidak memiliki harga pasar. Misalkan satu proses produksi menghasilkan produk 1, 2, 3. Produk 1 dan 2 ada nilai pasarnya, tetapi ternyata produk 3 tidak ada nilai pasarnya, tidak ada yang mau membeli. Dia baru bisa dibeli, baru ada yang mau membeli kalau dia sudah diproses lebih lanjut. Sehingga di sini joint product not sellable at split off point. Ya. Ada joint product yang tidak mempunyai nilai jual sehingga menggunakan NRV, net realizable value. Yang ketiga adalah metode constant gross margin percentage, NRV. Ya. Menggunakan net realizable value, ya, di mana semua produk-produk gabungan itu dibebani atau diperhitungkan gross margin yang sama. Ya. Gross margin dari total produk, ya, sama dengan persentase gross margin dari total produk sama dengan persentase gross margin dari masing-masing produk. Jadi misalkan produk 1, 2, 3 bila dijual bersama-sama, gross marginnya 20%, maka untuk menghitung alokasi cost, maka diasumsikan masing-masing produk itu juga memiliki gross margin yang sama. Katakanlah tadi 20%. Jadi produk 1 juga dikurangi gross margin 20%, 2 juga 20%, dan 3 juga 20%. Kemudian metode unit cost. Metode unit cost itu juga ada dua metode. Yang pertama adalah average unit cost. Menggunakan alokasi unit cost, menggunakan alokasi dengan unit cost rata-rata. Kemudian yang kedua adalah menggunakan weighted average unit cost, ya. Alokasi unit cost dengan menggunakan metode unit cost rata-rata tertimbang. Sebagai contoh yang pertama, kita misalkan ada satu pabrik dengan proses produksi, ya, dia menghasilkan joint product, atau dia memiliki joint process dengan joint cost sebagai berikut. Material yang diproses adalah 100.000 kg. Ya. Masuk ke dalam proses 100.000 kg, ya, di mana proses satu ini, ya, dia memerlukan biaya 1 juta US dollar. Setelah diproses, dia menghasilkan 4 produk. Ya. Pada saat titik pisah ada 4 produk yang dihasilkan, yaitu proses Z, produk Y, produk X, dan produk W. Ya. Produk Z, dia menghasilkan, hasilnya adalah 25.000 kg, produk Y 12.500 kg, produk X 40.000 kg, dan produk W 20.000 kg. Sehingga secara keseluruhan, ya, total produk itu, ya,
secara kuantitatif kilogramnya adalah 97.500 kg. Metode alokasi yang pertama yaitu market value at split off point. Kita tadi datanya ada raw materialnya 100 kg, ya, joint cost-nya adalah 1 juta, inilah joint produknya adalah Z, Y, X, dan W. Masing-masing 25.000 kilo, 12.500 kilo, 40.000 kilo, dan 20.000 kilo. Totalnya 97.500. Ya. Joint cost inilah 1 juta inilah yang akan kita alokasikan, ya, ke 4 produk ini. Ya, kita lihat di harga pasar, ya. Karena menggunakan market value, kita lihat harga pasar dari masing-masing produk. Produk Z, ya, ternyata harganya adalah $18 per kilogram. Produk Y adalah $40 per kilogram, produk X adalah $16,25 per kilogram, dan produk W adalah $20 per kilogram. Sehingga total market value dari semua produk ini, ya, total market value atau total nilai pasar dari semua produk ini adalah produk Z 450.000 US dollar, ya, dihitung dari 25.000 kilogram, ya, dikalikan $18 per kilogram. Sedangkan produk Y adalah bernilai 500.000 US dollar, dihitung dari 12.500 kilogram dengan harga $40 per kilogram. Produk X, ya, nilainya secara total 650.000 US dollar, dihitung dari 40.000 kilogram dikalikan 16,25 US dollar per kilogram. Dan produk W nilainya adalah 400.000, ya, dihitung dari 20.000 kilogram dikalikan 20 US dollar per kilogram. Setelah kita ketemu nilai pasar dari keseluruhan ini, kemudian kita presentasikan, ya, berapa porsi atau presentasi dari masing-masing produk. Produk Z dia nilainya 450.000 US dollar, ya. Bila dibandingkan dengan total keseluruhan 2 juta US dollar, ya, maka persentasenya adalah 22,50%. Ya. Jadi total market value-nya produk Z, Y, X, W kita jumlahkan, nilainya 2 juta US dollar, dan kita presentasikan per masing-masing produk. Produk Z 450.000 per 2 juta, dia adalah 22,50%. Kemudian produk Y, dia nilainya 500.000, bila dibandingkan dengan 2 juta US dollar, maka dia presentasinya adalah 25%. Kemudian produk X, dia nilainya totalnya 650.000, bila dibandingkan dengan totalnya 2 juta US dollar, maka dia presentasinya adalah 32,5%. Kemudian yang terakhir adalah produk W, dia 400.000 US dollar, dibandingkan dengan 2 juta, maka dia adalah 20%. Dengan diketahuinya persentase ini, maka kita bisa mengalokasikan joint cost-nya. Tinggal kita kalikan 22,5% dikali dengan joint cost total 1 juta US dollar, jadi 225.000. Sedangkan produk Y, ya, nilainya 25%, dikalikan 1 juta, ada 250.000. Dan produk X, ya, 32,50%, ya, dikalikan dengan 1 juta, maka dia akan dialokasikan biaya gabungan 325.000. Sedangkan produk W, dia 20%, sehingga dialokasikan 200.000, dihitung dari 1 juta dikalikan 20%, sehingga semua joint cost sejumlah 1 juta sudah kita alokasikan kepada masing-masing produk di titik split off ini. Metode alokasi joint cost atau biaya gabungan dengan mendasarkan diri pada harga pasar yang kedua adalah net realizable value atau nilai realisasi bersih. Kita menggunakan contoh yang sama. Satu proses produksi, proses 1, dia menggunakan raw material sejumlah 100.000 kg dengan biaya proses 1 juta US dollar menghasilkan 4 produk pada split off point, yaitu produk Z sejumlah 25.000 kg, produk Y sejumlah 12.500 kg, produk X sejumlah 40.000 kg, dan produk W sejumlah 20.000 kg. Totalnya produk adalah 97.500 kg. Pada titik split off tadi, titik pemisah tadi, harga pasar dari masing-masing produk adalah produk Z dapat dijual dengan harga $18 per kilogram. Produk Y, dia tidak ada harga pasarnya, tidak ada yang minta produk Y, ya, market value tidak tersedia.
sedangkan produk X adalah 16,25 US dollar per kilogram, dan produk B 20 dolar per kilogram. Diminta untuk mengalokasikan biaya gabungan tersebut ke dalam masing-masing produk. Kemudian kita lihat separable cost atau proses selanjutnya dari masing-masing produk speed of wine ini adalah proses 2Z, proses 2Y, dan proses 2X. Produk ZYX diproses lebih lanjut dengan biaya proses 2EZ, biayanya 250.000 US dollar. Kemudian proses 2Y, dia biayanya 387.500 US dollar, sedangkan proses 2X biayanya 120.000. Sedangkan produk W dia tidak diproses lebih lanjut. Dia tidak ada proses lebih lanjut. Kemudian produk akhirnya menghasilkan produk ZZ, produk YY, dan produk XX termasuk produk W. Produk ZZ dia jumlahnya 25.000 kg. Masih sama. Kemudian produk Y-nya juga YY-nya nilai jumlahnya adalah 12.500. Produk XX jumlahnya 40.000 kg dan produk W 20.000 kg. Setelah diproses ini, produk ZZ, YY, dan XX bisa dijual di pasaran. Harganya adalah 40 dolar per kilogram untuk produk ZZ, kemudian 75 dolar untuk produk YY, dan 23 dolar per kilogram untuk produk XX. Sehingga secara total nilai pasar dari produk-produk ini adalah produk ZZ 1 juta diperoleh dari 25.000 kg dikalikan 40. Kemudian produk YY-nya 937.500 diperoleh dari 12.500 dikalikan 75. Kemudian produk XX-nya adalah 920.000 diperoleh dari perkalian 40.000 dikalikan 23. Dan produk W-nya adalah 400.000 diperoleh dari 20.000 dikalikan 20. Sehingga secara total nilai pasar dari produk-produk ini adalah 3.257.500. Dengan menggunakan total market value ini, kita bisa menghitung berapa nilai realisasi bersih dari masing-masing produk pada saat speed of wine. Diperoleh dengan cara mengurangkan total market value dikurangkan dengan variable cost, biaya yang digunakan untuk mengolah lebih lanjut produk-produk itu. Produk ZZ total nilainya 1 juta dikurangi dengan variable cost-nya 250.000. Berarti sebenarnya nilai realisasi bersih dari produk Z adalah 750.000. Kemudian produk YY, harga totalnya 937.500, kita kurangkan dengan variable cost-nya 387.500, jadi dia nilai realisasi bersihnya adalah 550.000 US dollar. Dan produk XX nilainya adalah 920.000 nilai pasarnya, dikurangi dengan variable cost-nya 120.000, sehingga dia nilai realisasi bersihnya adalah 800. Sedangkan produk W dia sama 400.000. Sehingga secara total nilai NRV-nya atau nilai realisasi bersih dari semua produk di titik split off adalah 2.500.000. Ini bisa kita hitung persentasenya. Jadi proporsi produksi terhadap total NRV adalah 30%. 750.000 dibagi 2.500.000. Kemudian produk Y adalah 22%. 550.000 dibagi dengan 2.500.000. Produk X 32% dihitung dari 800.000 dibagi 2.500. Sedangkan produk W adalah 16%, 400 dibagi 2.500. Dengan menggunakan persentase ini, kita mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk. Jadi produk Z dia akan dialokasikan biaya sebesar 300.000 diperoleh dari 30% dikalikan 1 juta total joint cost-nya. Kemudian produk Y dia 220.000 diperoleh dari persentase 22% kali 1 juta. Produk X adalah 320.000 diperoleh dari 32% kali 1 juta. Dan produk W dia adalah 160.000 diperoleh dari 16% dikalikan dengan
1 juta. Sehingga secara total kita sudah dapat mengalokasi. Metode alokasi biaya gabungan dengan harga pasar yang selanjutnya adalah menggunakan konstan gross margin atau laba kotor yang konstan. Dengan menggunakan studi kasus yang sama, perusahaan dengan pengolahan joint cost dan variable cost mengolah 100.000 kg bahan baku, hasil akhirnya ternyata outputnya adalah produk ZZ 25.000 kg, produk YY 12.500 kg, produk XX 40.000 kg, dan produk B 20.000 kg. Produk ini telah melewati joint proses dan variable proses. Joint prosesnya menggunakan biaya sejumlah 1 juta, kemudian variable prosesnya dia biayanya adalah proses 2Z yang menghasilkan produk ZZ, biayanya 250.000. Kemudian variable cost untuk proyek 2Y yang menghasilkan produk YY adalah 387.500. Sedangkan proses 2X yang menghasilkan produk XX biayanya 154.125. Terakhir, produk W tidak melewati proses yang terpisah. Kemudian data harga pasar dari masing-masing produk akhir ini adalah ZZ $40 per kilogram. Kemudian ZYY harga pasarnya $75 per kilogram, XX $23 per kilogram, sedangkan W adalah $20 per kilogram. Dengan data ini kita bisa menghitung total harga pasar dari masing-masing produk dan total harga pasar dari seluruhan produk. Produk ZZ harga pasarnya Rp1 juta diperoleh dari 25.000 kg kalikan $40 per kilogram. Sedangkan produk YY harga pasarnya 937.500 diperoleh dari 12.500 dikalikan $75. Produk XX nilai pasarnya 920.000 diperoleh dari 40.000 kg dikalikan 23. Sedangkan produk W nilai pasarnya 400.000 diperoleh dari 20.000 kg dikalikan $20. Sehingga secara keseluruhan produk ZZ ditambah produk YY ditambah produk XX dan produk W total harganya adalah 3.257.500. Kemudian kita menghitung total cost untuk menghasilkan 4 produk tersebut. Total cost-nya adalah 1 juta joint cost ditambah variable cost-nya totalnya adalah 791.625. 250.000 ditambah 387.500 ditambah 15125, 791.525 ditambahkan 1 juta, jadi total cost-nya adalah 1.791.625. Sehingga kita bisa dapatkan gross margin-nya adalah 45%. Gross margin-nya adalah harga pasar 3.257.500 dikurangi dengan total cost 1.791.625 dibagi dengan harga pasar, sehingga gross margin dari keseluruhan produk adalah 45%. Kemudian laba kotor 45% ini kita hitung untuk melihat berapa gross margin dari masing-masing produk. Gross margin dari produk ZZ adalah 45% dikalikan harga pasarnya 41 juta, sehingga gross marginnya adalah 450.000 US dollar. Sedangkan produk YY 45% dikalikan harga pasarnya 937.500, sehingga gross marginnya 421.875. Kemudian produk XX adalah 45% dikalikan 920.000, jadi gross marginnya 414.000. Dan terakhir produk W 45% dikalikan 400.000, sehingga gross marginnya 180.000 US dollar. Dengan menggunakan ini kita bisa menghitung joint cost alokasinya. Joint cost yang dialokasikan kepada masing-masing produk adalah total harga pasar dikurangi dengan variable cost dikurangi dengan gross margin. Itulah joint cost dari produk-produk tersebut, sehingga produk ZZ biaya yang dialokasikan, biaya gabungan yang dialokasikan ke produk ZZ adalah 300.000. Berasal dari harga pasarnya 1 juta dikurangi variable cost 250.000 dikurangi gross margin 450.000. Sedangkan produk YY dialokasikan biaya gabungan sejumlah 128.125. Berasal dari total harga pasarnya 937.500
dikurangi dengan variable cost-nya 3.500 dikurangi dengan gross margin-nya 421.875. Sedangkan produk XX, joint cost yang dialokasikan adalah 351.875, berasal dari harga pasar 920.000 dikurangi variable cost 15415 dikurangi dengan gross margin-nya 414.000. Sedangkan produk W, dia joint cost yang dialokasikan adalah 400.000 dikurangi 180.000 adalah 220.000, sehingga kita sudah mengalokasikan semua joint cost ini ke dalam masing-masing produk. Selanjutnya kita mencoba mengalokasikan biaya gabungan ini dengan menggunakan unit cost. Di sini kita gunakan contoh kasus yang kedua, di mana satu proses produksi yang sifatnya joint proses dengan biaya 1 juta US dollar mengolah raw material atau bahan baku sejumlah 110.000 kg menjadi 4 produk. Hasilnya adalah produk A sejumlah 30.000, produk B 38.000, produk C 18.000 kg, dan produk D 14.000 kg, sehingga totalnya adalah 100.000 kg. Kita gunakan metode yang pertama, yaitu average unit cost. Dengan menggunakan average unit cost atau unit cost rata-rata ini, kita menghitung unit cost dari masing-masing produk yang dihasilkan di split off point. Di sini biaya 1 juta kita bagi dengan 100.000 kg, maka kita peroleh unit cost-nya adalah $10 per kilogram. Sehingga alokasi unit cost-nya adalah 10 dikalikan 30.000 adalah 300.000 kg. Sedangkan produk B, dia dialokasikan biaya 380.000 diperoleh dari 38.000 kg dikalikan $10. Produk D, dia dialokasikan 180.000 diperoleh dari 18.000 kalikan $10, sedangkan produk D, dia dialokasikan biaya gabungan sejumlah 140.000 US dollar diperoleh dari 14.000 kg dikalikan $10 per kilogram, sehingga total biaya gabungan yang dialokasikan adalah 1 juta. 300.000 ditambah 380 ditambah 180 ditambah 140.000 ada 1 juta, sesuai dengan total biaya gabungan yang harus dialokasikan ke 4 produk pada saat titik split off point. Metode yang kedua adalah weighted average unit cost. Di dalam metode weighted average unit cost ini, caranya hampir mirip dengan average unit cost, namun di dalam weighted average unit cost, masing-masing produk yang dihasilkan dalam titik pisah atau split off point diberi weighted, diberi bobot. Di sini misalkan manajemen memberi bobot 1 pada produk A, bobot 4 pada produk B, bobot 3 pada produk C, dan bobot 1 pada produk D. Bobot ini ditentukan oleh manajemen berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya mungkin adalah harga jual atau kualitas, sehingga barang yang berkualitas tinggi atau harganya tinggi mendapat bobot yang cukup besar. Setelah menentukan bobot ini, kemudian dihitung weighted unitnya. Weighted unit ini dihitung dengan cara mengalihkan bobot weight dengan kuantitasnya. Jadi untuk produk A, weighted unitnya adalah 30.000 dikalikan 1 atau 30.000. Sedangkan produk B adalah 152.000 didapatkan dari 38.000 dikalikan bobotnya 4. Produk C, weighted unitnya 54.000 diperoleh dari kuantitas 18.000 dikalikan bobotnya 3. Kemudian produk D, dia kuantitas 14.000, bobot 1, sehingga weighted unitnya adalah 14.000. Secara total, weighted unitnya adalah 250.000. Kemudian dihitung unit cost-nya. Unit cost-nya adalah 1 juta US dollar joint cost dibagi dengan total weighted unit. Jadi 1 juta dibagi 250.000 adalah 4. Jadi untuk A, dia unit cost-nya 4. Sedangkan B, dia 4 kali bobotnya 4. Jadi unit cost-nya adalah 16. Produk C, 4 dikalikan bobotnya 3, jadi 12 unit cost-nya. Sedangkan produk D, 4 dolar tadi dikalikan dengan bobotnya 1, sehingga dia unit cost-nya adalah 1. Selanjutnya kita tinggal mengalokasikan biaya gabungan. Kita kalikan
unit cost dikalikan dengan kuantitas. 4 dikalikan dengan 30, jadi biaya gabungan yang dialokasikan ke produk A adalah 120.000. Kemudian B, produk B akan dialokasikan 608.000. Diperoleh dari kuantitas 38.000 dikalikan 16.000. Kemudian produk C adalah 216.000, didapatkan dari kuantitas 18.000 dikalikan $12 per unit. Kemudian produk D adalah 56.000, diperoleh dari 14.000 dikalikan 4. Sehingga total biaya gabungan sejumlah 1 juta sudah teralokasikan semua ke dalam join produk yang dihasilkan. Metode alokasi yang ketiga adalah quantitative unit method. Di sini kita lihat contoh yang kedua tadi, bahan baku 100.000 kg diolah menjadi join produk A, B, C, D, dan WES, karena secara total produknya adalah 100.000, sedangkan sisanya yang tidak tertib, bahan-bahan buangannya adalah 10.000, sehingga raw material 110 menghasilkan produk 110.000. Nah, di sini kalau kita presentasikan untuk produk-produk yang mempunyai nilai jual, maka produk A 0,30, produk B 0,38, produk C 0,18, produk D 0,14. Kemudian kita mengalokasikan produk-produk yang waste ini, yang buangan ini ke dalam produk-produk yang punya nilai jual. Jadi 10.000 dikalikan 0,3 ditambahkan di sini 30 ditambah 3.000 ya. 30.000 kg ditambah 0,3 kali 10.000, 33.000 kg, revise volumenya. Kemudian demikian juga dengan produk B, 38.000 ditambah 0,38 kali 10.000, hasilnya 41.800. Kemudian yang C, 18.000 ditambah 0,18 kali 110.000, jadi 19.800. Kemudian produk D, 14.000 ditambah 0,15 kali 10.000 adalah 15.400. Kemudian kita hitung unit cost-nya, 1 juta dibagi 110.000. Didapatkan 9,09, kita kalikan dengan revise volumenya, sehingga ketemu 300.000. Untuk produk A, produk B ya, sama dengan tadi, unit cost-nya kita hitung 1 juta dibagi 110.000, dapat 9,09 dikalikan 41.800, jadilah didapatkan alokasi 380.000. Produk C juga 1 juta dibagi 110.000, didapat 9,09 kalikan 19.000, jadi 180.000. Produk D ya, 1 juta dibagi 110.000 ya, unit cost-nya kalikan 15.400, revise volumenya didapatkan 140.000, sehingga secara total join cost allocated-nya adalah 1 juta. Untuk memilih metode alokasi biaya gabungan yang mana yang akan dipilih di dalam satu join proses, atau bagaimana mengalokasikan join cost-nya, apakah menggunakan harga pasar, ataukah menggunakan kuantitatif, ataukah menggunakan yang lainnya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer. Jika harga jual pada saat split off atau titik pisah itu tersedia, maka manajer sebaiknya menggunakan sale value at split off method. Namun jika harga jual pada saat titik pisah itu tidak tersedia, atau if selling price at split off is not available, gunakan NRV method. If simplicity is the primary consideration, jika manajemen atau manajer mempertimbangkan kesederhanaan, kemudahan di dalam mengalokasikannya, maka physical measure method or the constant gross margin method could be used. Maka manajer bisa menggunakan metode pengukuran fisik atau constant gross margin. Namun selain itu semua, banyak perusahaan juga memilih untuk tidak mengalokasikan biaya gabungannya. Untuk join produk setelah titik split off, maka ada dua alternatif yang akan dapat dilakukan, yaitu apakah dia akan dijual pada saat titik pisah split off point, atau dia
diolah lebih lanjut untuk menghasilkan final product. Di dalam gambar ini terlihat bahwa setelah melalui single production process, maka joint product 1 dan joint product 2 akan diproses lebih lanjut menjadi final product 1 dan final product 2. Maka di sini ada proses pengambilan keputusan oleh manajemen, apakah produk ini akan dijual pada titik proses atau titik pisah, ataukah dia diproses lebih lanjut untuk dijual dengan mungkin ada harga yang lebih tinggi menjadi final product 1 atau final product 2. Sell or process further decision, keputusan untuk menjual pada saat titik pisah atau memproses lebih lanjut. In sell or process further decision, joint costs are irrelevant. Di dalam pengambilan keputusan apakah akan dijual atau diproses lebih lanjut, maka biaya gabungan menjadi tidak relevan. Joint costs are irrelevant. Joint products have been produced. Produk-produk gabungan itu telah diproduksi, telah dihasilkan. And a prospective decision must be made. Dan keputusan untuk yang prospektif masa depan harus dibuat. To sell immediately or process further and sell later. Keputusannya apakah segera dijual atau diproses lebih lanjut dan dijual kemudian setelah diproses. Namun demikian, joint cost are sunk cost. Biaya gabungan adalah sunk cost. Jadi dia tidak relevan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Sudah terjadi dan tidak menjadi pertimbangan untuk suatu produk segera dijual atau diproses lebih lanjut. Don't assume all separable costs in joint cost allocation are always incremental costs. Jangan beranggapan bahwa semua separable cost di dalam alokasi joint cost adalah biaya-biaya tambahan, incremental cost. Some separable cost may be fixed cost. Beberapa separable cost mungkin adalah biaya-biaya tetap yang harus atau tetap dikeluarkan. Separable costs need to be evaluated for relevance individually. Maka biaya-biaya separable ini harus atau perlu dievaluasi atau dianalisa secara individual untuk relevansinya. Berikut ini adalah contoh ada suatu perusahaan yang dia memproduksi dalam proses joint prosesnya. Produknya adalah cream dan liquid skim di dalam titik pisah, split off. Kemudian cream bisa diproses lebih lanjut menjadi butter cream. Sedangkan liquid skimnya bisa diproses lebih lanjut menjadi condensed milk. Di sini akan kita lihat apakah perusahaan akan menjual krimnya pada saat titik pisah atau dia akan memproses lebih lanjut sehingga menjadi butter cream baru dijual, ataukah yang kedua, produk yang kedua, liquid skimnya akan dijual segera pada titik pisah atau akan diproses lebih lanjut untuk dijual menjadi condensed milk. Data yang tersedia adalah joint cost, biaya gabungannya, biaya untuk mengolah 100.000 galon susu mentah adalah 400.000. Jadi joint cost-nya 400.000. Kemudian biaya untuk memproses krim menjadi butter cream, jadi krim menjadi butter cream adalah 280.000. Biaya untuk memproses liquid skim menjadi condensed milk, liquid skim menjadi condensed milk adalah 520.000. Datanya beginning inventory, galonnya 0. Kemudian produksi krim adalah 25.000. Kemudian diolah menjadi butter cream menjadi 20.000. Liquid skim, dia produksinya 75.000 galon, diolah lebih lanjut menjadi condensed milk menjadi 50.000 galon. Transfer for further processing. Dari 25.000 ini ditransfer untuk proses lebih lanjut menjadi butter cream adalah 25.000. 25.000 ditransfer menjadi 20.000. Sedangkan untuk liquid skim produksi 75.000 ditransfer 75.000 menjadi 50.000. Kemudian salesnya, penjualan pada saat butter cream adalah 12.000, penjualan pada saat condensed milk adalah 45.000. Ending inventory-nya 8.000 dan 5.000 masing-masing butter cream dan condensed milk. Harga jual per galonnya adalah $10 untuk krim pada saat titik pisah, $4 per galon untuk liquid skim pada titik pisah,
$25 per galon untuk buttercream dan $22 per galon untuk condensed milk. Ya, dia penjualan di buttercream sama condensed milk. Kita lihat apakah keputusan dia menjual sesudah diproses lebih lanjut adalah menguntungkan atau tidak menguntungkan. Mari kita lakukan analisis untuk keputusan jual segera atau proses lebih lanjut untuk kasus ini. Cream dan skim. Kita akan menghitung incremental revenue-nya. Jika perusahaan memproses lebih lanjut produk-produknya, ya, krim menjadi buttercream, ya, dia akan memperoleh produksi 20.000 galon. Dengan harga 25, dia akan memperoleh revenue 500. 25 dikalikan 20.000 galon. Jadi ada revenue 500.000 jika dia memproses lebih lanjut produk-produknya itu dari krim menjadi buttercream. Sedangkan untuk skim, ya, jika dia memproses lebih lanjut liquid skimnya menjadi condensed milk, maka dia akan memperoleh 50.000 galon. 50.000 galon, jika dijual dia akan memperoleh revenue, harga jualnya 22, revenue adalah 1.100.000. Ini adalah revenue jika dia memproses lebih lanjut. Jika dia menjual pada saat titik pisah, maka dia akan dapat krim harga jualnya 250.000. 250.000 adalah 10 harga per galon dikalikan dengan produksinya 25.000. 250.000. Sedangkan jika skimnya dia dijual pada saat titik pisah, dia akan memperoleh harga jual 4 dikalikan 75.000 galon. 4 kali 75.000 galon jadi adalah 300.000. Jadi incremental revenue atau tambahan revenue-nya selisih antara jika dia proses lebih lanjut dengan dia jual pada saat titik pisah. Untuk krim adalah 250.000 incremental revenue-nya, skim adalah 800.000 incremental revenue-nya. Kemudian ini kita kurangkan dengan biaya untuk memproses lebih lanjut atau incremental cost-nya. Incremental cost untuk krim adalah 280.000. Untuk memproses krim menjadi buttercream, dia harus mengeluarkan biaya 280.000. Sehingga selisihnya adalah negatif 30.000. Jika dia memproses lebih lanjut, dia akan menderita kerugian 30.000 karena penambahan revenue-nya adalah 250.000, sedangkan biayanya dia harus keluar 280.000. Sebaliknya dengan skim, jika dia memproses lebih lanjut liquid skimnya menjadi condensed milk, maka dia harus mengeluarkan biaya 520.000. Sehingga bila dibandingkan antara penambahan pendapatan dengan penambahan biayanya, maka dia akan memperoleh keuntungan 280.000. Kita beralih pembahasan kepada by product. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk costing by product. Yang pertama adalah gross revenue method. Yang kedua menggunakan net by product revenue. Yang ketiga replacement cost method. Yang keempat menggunakan market value atau reversal cost method. Gross revenue method sendiri ada beberapa cara. Dia dimasukkan ke dalam other income. Yang kedua additional sales revenue sebagai penambah pendapatan penjualan. Atau dia mengurangi harga pokok, a deduction from COGS of the main product, dan mengurangi harga pokok dari produk utama. Kemudian dia bisa a deduction from total production cost, ya. Jadi mengurang total biaya produksi dari produk utama. Kita lihat perbandingannya 4 metode, ya, di dalam gross revenue method. Jadi tadi dikatakan gross revenue method dia bisa menggunakan cara dia sebagai penambah other income, penambah pendapatan, atau dia bisa menambah atau mengurangi produksi, atau dia mengurangi harga pokok, atau menjadi other income. Pertama, ya, dia menjadi other income. Ya. Tadi pertama adalah gross revenue method, dia dilaporkan sebagai other income. Ya. Jadi di sini adalah sebagai penambah other income, maka dia dimasukkan ke dalam
baris paling bawah setelah pendapatan, harga pokok, laba kotor, biaya operasional, kemudian dia menjadi other income. Jadi by product secara gross dia dilaporkan sebagai other income. Yang kedua, dia dilaporkan sebagai penambah pendapatan, additional revenue. Jadi dimasukkan ke dalam baris pendapatan. Jadi pendapatan produk utama ditambah dengan other income dari by product, baru kemudian harga pokok, laba kotor, biaya operasional sehingga ketemu income before tax. Yang ketiga, metode yang ketiga melaporkan by product, dia menjadi pengurang harga pokok, pengurang COGS. Jadi penjualan by product secara gross dikurangkan dari harga pokok. Yang di sini harga pokok 15.000 dikurangi penjualan by product 1.500, jadi harga pokoknya tinggal 13.500. Kemudian yang keempat, dia sebagai pengurang biaya produksi. Jadi masuk ke dalam baris ya, total biaya produksi dikurangi penjualan by product menjadi cost of goods available for sale, ya, barang-barang yang siap dijual, dikurangi ending inventory menjadi COGS. Ya. Di sini karena ada harga barang yang sudah terjual dan ending, maka gross revenue ini akan teralokasi sebagian ke bawah harga pokok, sebagian ke ending inventory. Sehingga ada perbedaan antara ending inventory dari 3 metode di depan dengan metode keempat. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan net by product revenue. Ini hampir sama dengan gross tadi, gross by product revenue. Namun yang ditambahkan di sini adalah sales of by product net. Dalam arti, jika ada biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproses lebih lanjut by product ini, atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk ini, maka dia harus dikurangkan dahulu. Ya, di sini yang pertama, dia sebagai other income, sehingga di sini netnya, ya, katakanlah di sini netnya 1.500. Ini adalah harga jual by product dikurangi dengan biaya-biayanya, atau dia ditambahkan di pendapatan, ya, pendapatan produk utama, atau dia ditambah menjadi pengurang harga pokok penjualan, atau dia menjadi pengurang total biaya produksi. Ya, 4 metode yang bisa digunakan untuk mempertanggungjawabkan sales of by product dengan jumlah net. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan by product dari divisi 1 menjadi bahan divisi selanjutnya, atau divisi 2 atau divisi 3. Dalam hal ini maka hanya ada penyerahan by product dalam bentuk cost-nya, dipertanggungjawabkan dalam cost-nya dari divisi 1 ke divisi berikutnya. Tidak ada penjualan yang dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah menggunakan market value reversal cost method. Nah, di sini dicontohkan, ada produk utamanya, dia memerlukan biaya bahan baku, upah total, sehingga total produksinya adalah 160.000 US dollar dengan kuantitas 40.000 unit. Kemudian dia juga menghasilkan by product, produk sampingannya sejumlah 5.000 unit, di mana dia bisa dijual dengan 1,8 dolar, sehingga total market value-nya adalah 9.000 US dollar. Nah, di dalam hal ini kemudian yang harga market 9.000 dolar ini akan diestimasikan berapa gross profit-nya, berapa marketing expense-nya, ya, sehingga dia dapat 6.750. Ya. Kemudian dikurangkan lagi dengan estimasi production cost after split off. Ya. Setelah dihasilkan by product, ada biaya-biaya yang diperlukan untuk memproses lebih lanjut agar bisa dijual. Ya. Estimasinya adalah material 1.000, labornya 1.200, FO-nya 300, sehingga estimasi biayanya adalah 2.500. Ya, harga pasar dikurangi estimasi gross profit dan biaya operasional, marketing dan administratif, dikurangi dengan biaya lebih lanjut, menjadi estimasi nilai by product. Estimasi nilai by product ini kemudian akan dikurangkan dari biaya produksi produk utamanya. Jadi tadi biaya produksinya 160.000 dikurangi dengan nilai by produknya,
estimasi tadi menjadi biaya produk utamanya net adalah 155.750. Kemudian pada saat ada actual production cost untuk by product, maka ini ditambahkan kembali sehingga total nilainya menjadi 6550, dan dengan total number unit 50.000 unit, maka dia harga per unitnya adalah 1,31. Sedangkan di sini produk utamanya setelah dikurangkan dengan nilai by product 155.750 dibagi dengan 40.000 unitnya menjadi 3,8938 harga per unitnya. Maka ini adalah metode pembalikan atau pembatalan biaya. Di sini intinya by product ini nilainya ya, dikurangkan dari total production cost. Ya. Di sini menggunakan estimasi, ya, kemudian ini nilai estimasi dikurangkan total produksinya, dan kemudian kalau ada actualnya baru ditambahkan sehingga ini total nilai by productnya.